Ya. Kayak tadi ya anak pang, Ah, mereka ngamen minta-minta ya kan, dilarang sama pemerintah. ah. Mereka bangun usaha dilarang juga. Gitu loh. Jadi melihat pandangan hukum itu dari sisi apa? Apakah hanya dari sisi human right atau human care? Atau menggunakan human care juga kan? Ya kalau kita bicara hak di dalam human right, memang mereka melanggar, Bang. Tapi dari bentuk etika kepedulian kita dalam human care, manusia yang peduli, harusnya kita berpikir dong. Tapi kalau untuk hak, mereka juga berhak. Betul, Mereka Bang. juga berhak mencari hidup. Bener, tapi caranya salah bagi negara. Nah, yang harus dipikir apakah berhenti di situ kan tidak? Oke. Mereka bersalah bagi negara. Menurut negara mereka salah. Karena metodenya salah. Nah, apa salahnya negara menyampaikan? Ketika mereka mengatakan negara yang salah, bagaimana? Bisa sah saja karena negara tidak memberitahu, karena kan mereka masyarakat. Nah, itu dia. Itu dia yang bilang tadi. Berarti sama kita, Bang. Ya, tapi Standar- kalau sementara ini menurut abang nyaman nggak? Gak nyaman, serius. Alasannya? Gak nyaman itu karena apa? Bingung, ini mau kasih atau enggak pertama. Satu, kedua, kadang mau belok dia berdiri di situ. Kita udah mau masuk nih, wah kayaknya peluang masuk nih. Tapi karena dia di depan, ya nggak bisa masuk dong jadinya. Tapi bisa mengurangi kecelakaan loh bang. Oke, belum tahu bang, karena nggak ada SOP-nya. Gimana kita bisa mengatakan bisa mengurangi kecelakaan kalau kita nggak tahu SOP mereka seperti apa? Nah ini berbalik ke SOP nih. Kira-kira solusi abang untuk mereka itu apa? Kenapa nggak buat pelatihannya? Ya? Kenapa nggak dibuat pelatihannya gitu? Kalaupun memang tenaga kita nggak cukup Itu nih. dari instansi. Instansi dong. Nggak, pertanyaan gini bang, soal masalah jalan ini kan laka lantas nih. Tugas kepolisian ya. Tapi tiba-tiba muncul beberapa masyarakat turun di beberapa U-turn ya, tempat putar balik untuk mereka yang ngarahin gitu loh. Yang harusnya laka lantas yang ngelakuin, malah jadi sekarang tugasnya masyarakat. Nah pertanyaannya, masyarakat ngelakuin ini atas dasar apa? Karena digajikah atau hanya mengharapkan dari pemberian orang-orang yang lewat gitu? Kalau ini menurut pemikiran saya, karena tingginya angka pengangguran di Kota Batam, sehingga ya mau tak mau di satu sisi Terpaksa. mereka terpaksa, Ya. di satu sisi lagi ya agar mengurangi angka kecelakaan. Nah, Alis setuju bang. Alis pendapat ini masalah angka yang satu pengangguran. lagi, kalau seandainya nih bang, pemerintah memberikan suatu wewenang lah kepada mereka untuk mengelola itu. Kira-kira menurut abang gimana? Enggak, kita balik dulu bang. Kita mundur dulu. Kan gini bang. Masyarakat ngelakuin itu karena angka pengangguran gitu loh. Lah, pertanyaannya tugas negara di bagian mana? Masa negara membiarkan mereka kayak gitu tanpa SOP, tanpa safety? Itu nyawa loh. Oke lah, mereka nggak bisa dilarang tuh. Saya pernah nanya juga. Oh, oke. Saya pernah wawancara pada salah satu ya anggota dari pengatur jalan Simpang. Kami cuma takut ketika ada satpol lewat. Satpol. Loh, kenapa takut sama satpol? Takut. Iya, kami ini kan cari makan juga. Cari makan. Iya, dengan salah satunya kita menjaga menjaga kecelakaan juga dan bisa membantu yang mau menyeberang, kemudian yang mau belok. Jalan bagus juga sebenarnya. Memang benar bang, bagus. Untuk bisa membantu. Namun kan untuk pemberian kepada mereka ini kan tidak ada paksaan dari mereka, kecuali mereka paksa, ayo harus bayar. Oke, pertanyaan gini bang, apakah boleh mereka ngelakuin itu? Kenapa? Berarti nggak boleh dong, karena mereka takut Satpol PP gitu. Nah, seandainya Satpol PP lewat atau mungkin kepolisian lewat, mereka membiarkan aja karena kasihan mereka sedang mencari makan. Nah, pertanyaannya ketika mereka kecelakaan, terjadi kecelakaan kerja, siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu berpeluang pada mereka. Nah, ini jadi masalah. Tugas negara kan harus memastikan itu. Bagaimana supaya masyarakatnya aman. Kalau ini saya udah tidak aman,
mau berharap sama siapa lagi, keberuntungan. Solusinya untuk mereka? Solusinya apa? Dari pemerintah dong, ayo bersuara. Kalaupun memang tidak bisa mereka lakuin itu, gimana caranya mereka punya pekerjaan? Anggaplah, ya udah nggak apa-apa kalian lakuin itu aja untuk membantu laka lantas. Ya sudah, dibuat SOP-nya. Tinggal pilih mau digaji atau enggak, atau mau berharap dari orang-orang yang lewat. Kalau Aldi sih mikirnya digaji. Ya, bagus. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin anggaran negara nggak cukup ya mungkin ya. Tapi ya. Begitu juga kita berbalik ke ada ya Anapang nih. Oke, Anapang. Kita mungkin agak ada berbalik sedikit ya. Ya kayak ngamen dan ketika ada yang kasih ya mereka terima. Kalau enggak mereka enggak paksa. Ketika mereka membangun sebuah usaha, contoh ya saya kasih. Bukan contoh lah, ini sebuah kisah nyata ini ya. Karena saya juga salah satu, bukan bagian, tapi salah satu teman dari mereka, teman dekat. Gitu. Mereka sudah membuka sebuah usaha, itu usaha bordir, Bang. Ya. Namun usaha itu dihancurkan oleh Satpol PP. Ya. Dan bahkan mereka juga pernah ribut dengan Satpol PP. Dan ada beberapa teman dari mereka yang ditangkap. Padahal mereka membuat sebuah usaha kecil-kecilan ini kan untuk mengurangi angka pengangguran juga. Mereka fokus kerja itu. Mereka fokus kreatif mereka. Nah, itulah tugas pemerintah. Mereka bangun usaha dilarang juga. Itu loh. Jadi gini Bang, itu yang tadi kita bahas saudara tadi di balik layar lah ya. Iya. Melihat pandangan hukum itu dari sisi apa? Apakah hanya dari sisi human right atau human care? Atau menggunakan human care juga kan? Yang kalau kita bicara hak di dalam human right, memang mereka melanggar, Bang. Tapi dari bentuk etika kepedulian kita dalam human care, manusia yang peduli, harusnya kita berpikir dong. Tapi kalau untuk hak, mereka juga berhak. Betul, mereka Bang. juga berhak mencari hidup. Bener, tapi caranya salah bagi negara. Nah, yang harus dipikir apakah berhenti di situ kan tidak? Oke. Mereka bersalah bagi negara. Menurut negara mereka salah. Karena metodenya salah. Nah, apa salahnya negara menyampaikan? Ketika mereka mengatakan negara yang salah, bagaimana? Bisa sah saja karena negara tidak memberitahu, karena kan mereka masyarakat ini. Itu dia yang bilang tadi. Berarti sama kita, Bang. Karena gini, Ali juga punya beberapa orang teman-teman anak pang ya. Dulu waktu di Jakarta juga ke sekretariat anak pang di sana, di Jakarta Timur. Ali salut sama mereka berkarya di situ. Sama. Jadi pang itu bukan anak jalanan, tapi itu ideologi. Iya. Pemikiran. Anak pang bukan anak jalanan. Ya, teman-teman jangan salah persepsi. Beda. Anak pang bukan anak jalanan. Beda. Karena saya beberapa kali ya saya berkumpul dengan mereka di Batam khususnya di markas besarnya. Udah berkumpul, ceritalah kan sambil ngopi kan, mereka sediain kopi buat saya juga sama teman-teman yang lain. Mereka berpersepsi kepada masyarakat Batam ya khususnya, menganggap mereka bahwa mereka anak jalanan. Saya bilang, oh bukan. Tak bisa seperti itu. Anak pang itu bukan anak jalanan. Beda. Mereka punya karya-karya yang sangat luar biasa. Itu yang harus ditingkatkan atau difasilitasi untuk mengembangkan potensi mereka ini. Bukan dihancurkan seperti itu. Cuma satu Bang, yang Ali sangat salut sama anak pang yang Ali tahu ya. Anak pang itu paling tidak suka yang namanya glamor. Bang, tapi di Islam diajarkan juga loh, Bang. Di Islam diajarkan juga. Di agama diajarkan juga. Oh, kita dilarang glamor nih, nggak boleh. Kan jadi kayak ada, wah ini saling terkait satu sama lain. Iya. Karena mereka ketika usahanya bongkar, kemudian jadi ini saya mungkin cerita sedikit ya terkait mereka yang telah menyampaikan juga ketika mereka curhat lah ya kan. Mereka membangun sebuah usaha itu dari hasil ngamen, Bang. Iya. Mereka mengumpulkan uang, kemudian mereka membelikan sebuah alat bordir, sama alat sablon waktu itu. Silkscreen itu ya. Kemudian mereka bukalah usaha kecil-kecilan. Setelah sudah mulai berjalan, dihancurkan usaha itu oleh pemerintah atau oleh instansi terkait. Ya mereka curhat seperti itu, saya juga berpikir ya ternyata mereka ini punya karya tersendiri. Ketika saya ke ruangan mereka kreatif. Mereka bisa desain, bisa melukis, kemudian
Dibilang arsitek, saya yakin mereka bisa. Ada aja bang, mereka tuh ada Mereka aja, ada. kreatif. Maka dari itu kalau bisa pemerintah menyiapkan tempat untuk mereka berkarya, itu aja. Jadi itu yang Ali bilang bang, jenjang sosial itu yang jaraknya terlalu jauh gitu loh. Kenapa dengan kalangan masyarakat yang seperti itu pemerintah ngelakuin hal-hal yang menurut saya itu berlebihan gitu, kayak sampai ngancurin peralatan mereka, merusak segala macam, membubarkan mereka, habis itu nggak ada solusi apa-apa, kan sayang. Mereka punya kemampuan tapi nggak diasah, karena nggak ada tempat. Oke, pemerintah bilang kami sudah sediakan tempat. Mana? Yang mana? Kalaupun memang masyarakatnya tidak percaya, ayo dong bujuk masyarakatnya. Bukannya itu tugas negara. Yang jelas kan pemerintah tahu kan? Sila pertama sampai sila kelima pasti tahu dong. Jadi pertanyaannya balik lagi di pembahasan di awal. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu yang versi apa? Keadilan sosial yang seperti apa? Versi keluarga kah? Sana family. Mungkin itu saja teman-teman. Udah nyinggung keluarga ini. Sana family. Itulah tadi. Mudah-mudahan ya teman-teman Batam makin maju. Amin. Dengan program-program yang dikeluarkan pemerintah saat ini. Amin. Kemudian ya harapan kita juga pemerintah harus menyiapkan itu wadah untuk mereka-mereka yang mungkin belum punya legalitas, ya dilegalitaskan, Ya. dipekerjakan sebagai apa kek, gitu kan. Jadi salah satunya kan bisa mengurangi angka pengangguran di Batam. Ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan diskusi terbaru dari kami. Ini memang kami diskusi santai aja untuk mengisi suasana-suasana yang saat ini lagi terkait parkir, kemudian pengangguran di Kota Batam, kemudian pengatur jalan, anak pang. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah, itu yang kita harapkan. Dari itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari Habib Official di DA Alila Podcast. Terima kasih.